DPP Nusantara tanggal 9 Desember 2019 DTKI Jakarta Timur. Hidup perempuan pedesaan. Hidup! Hidup perempuan pedesaan. Hidup! Kami para perempuan pedesaan, petani dan nelayan yang tergabung dalam sebuah wadah yang kami beri nama Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara, yang kehidupan hak-haknya dilindungi oleh berbagai produk hukum, di mana ruang keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. Maria Gordy Aide, a rural woman from Ende, East Nusa Tenggara, reads the declaration text at the first Congress of the Nusantara Rural Women Network on December 9, 2019 in Jakarta. A total of 29 rural women from 24 rural women's communities in Java, Sumatera, Sulawesi, and East Nusa Tenggara. Ada satu kebutuhan untuk membangun sebuah wadah atau satu organisasi sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak para perempuan pedesaan, terutama di dalam memperoleh keadilan yang berspektif dengan keadilan gender seperti itu. Proses CPPN itu kurang lebih kita ada pertemuan 6 kali. Itu dimulai dari teman-teman di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi, kemudian di Sulawesi Selatan, kemudian kita ada di Jogja, dan kemudian terakhir kita ada di Jakarta dengan mendeklarasikan hadirnya Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara yang kemudian kita sebut sebagai Kongres pertama Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara. Nah, proses kegiatan ini kami juga difasilitasi oleh Rekordo, dan ini sangat sangat memberikan satu dorongan kepada kami untuk mewujudkan tentang wadah bagi para perempuan pedesaan untuk mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri dengan segala kemampuan, keterampilan, dan pengetahuannya seperti itu. Ketika melihat bagaimana perempuan pedesaan itu sudah tidak bisa berkontribusi di dalam pertanian. Nah, mereka ditempatkan di ranah domestik, artinya karena input pertanian dan metode pertanian itu diganti dengan kimia dan mesin traktor, maka perempuan sudah tidak ada lagi perannya di dalam sektor pertanian. Perannya lebih kepada sebagai penyedia logistik, artinya mereka yang menyiapkan konsumsi pertemuan, lalu duduknya itu juga jauh gitu ya, di luar pintu, karena mereka merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk ikut masuk di arena ruang musyawarah itu. Kami mengikuti pelatihan pendidikan gender. Kami ingin keluar dari stigma yang ada di masyarakat. Kami ingin memperlihatkan bahwa perempuan juga bisa. Kami ingin laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak ada yang dinomorduakan, tidak ada diskriminasi di antara laki-laki dan perempuan. Di Desa Salasae, peran perempuan sudah sangat nampak, di mana kami dengan anggota komunitas maupun masyarakat itu terlibat dalam musyawarah-musyawarah yang ada di desa. Dan bukan cuma terlibat dan hadir dalam musyawarah tersebut, tapi kami mampu merubah kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Nah, salah satu contoh kami terlibat dalam penyusunan atau menjadi tim penyusun RPJMDes di Desa Salasae untuk tahun 2020-2026. Kurang lebih 5 tahun yang lalu
di desa kami, yaitu Desa Arukeke, dan desa tetangga yaitu Desa Palajau, hadir perusahaan tambak udang, di mana perusahaan tambak udang ini keberadaannya sangat membuat rugi para masyarakat pesisir. Ada 3 warga yang ke laut melihat bagaimana rumput laut mereka. Sesampainya di sana itu ternyata rumput lautnya gagal lagi. Akhirnya dia kembali ke darat dan langsung mereka memotong pipa pembuangan limbah dari perusahaan tersebut, yang akhirnya membuat pihak perusahaan itu marah, dan akhirnya ketiga orang ini dilaporkan dan menjadi tersangka, kemudian dikirim ke Polres Kabupaten Cirebon. Nah, kami dari komunitas perempuan nelayan Sipitangari bersama dengan warga tidak menerima ini karena mereka sudah menjadi korban, kemudian mereka sudah disalahkan dan dijadikan tersangka. 2012 penambangan di Desa Pak Dingin mulai masuk dan dilakukan sendiri oleh oknum kepala desa dan oknum ketua BPD. Akhirnya di 2019 saya berhasil bersama dengan kawan-kawan di Sepakat dan Taim untuk kemudian mengeluarkan sebuah surat kesepahaman antara pemerintah desa, ketua BPD dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang pertama itu tidak menjual, petani dilarang menjual sawah ke penambang. Yang kedua adalah pengelolaan sumber, dilarang segala bentuk penambangan itu dilarang, pengambilan material dari sini keluar. Yang ketiga adalah kita bersepakat untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan itu di Desa Pak Dingin, yaitu menjadikan desa ini sebagai pusat pendidikan pertanian alami. The birth of JPP Nusantara is as a forum for rural women to move together and a support system for rural women. JPP Nusantara is committed to fighting for the fulfillment of women's rights in various aspects of life: socio-political, socio-economic, socio-cultural, and socio-ecological.